Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, para panitia, dan juga para peserta yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Tidak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan dakwah yang berjudul tentang semangat membangun generasi emas. Pada masa awal kebangkitan Islam, banyak sekali para pemuda yang bermunculan, yang cerdas, cerdik, dan juga pemberani. Di antaranya ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin pasukan Islam di usianya yang 18 tahun saat kaum muslimin menyerbu kekuasaan Romawi. Di usianya yang relatif muda, Zaid selalu setia mengawal dakwah Rasulullah hingga Nabi pun merasa perlu mengangkatnya. Dari dulu hingga kini banyak sekali kisah para pemuda inspiratif tentunya yang relevan di masanya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, dari kisah pemuda inspiratif tersebut setidaknya ada beberapa sikap yang perlu kita teladani. Yang pertama, mereka menjadikan takwa sebagai prinsip. Yang kedua, sifat berani menghadapi tantangan, bahkan tegas melawan sistem yang menyimpang dari ajaran Allah. Yang ketiga, mereka digambarkan sebagai pemuda kreatif, yaitu dengan bekal ketakwaan dan keberanian. Inilah ciri utama pemuda emas yang tergambar dalam kisah masa peradaban masa lalu. Hadirin rahimakumullah, dari kisah masa lalu mari kita lihat realitas pemuda masa kini. Betapa banyak anak-anak muda yang ikut serta dalam proses pembangunan, bahkan pemuda selalu mendapat perhatian lebih di setiap kontestasi peradaban. Hadirin rahimakumullah, Islam tidak pernah mengajarkan menjadi orang yang hanya menunggu keajaiban turun dari langit dengan hanya duduk di masjid sambil berdoa atau menghayal. Akan tetapi Islam mengajarkan menjadi seorang hamba yang mau bekerja keras dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah pernah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, mengingat kejujuran dan integritas merupakan syarat wajib bagi para pemimpin pemegang amanah umat, yaitu yang pertama, seorang pemimpin harus hati-hati dalam berucap. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Muslim nomor 47. Yang kedua, seorang pemimpin harus jujur. Adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian hati, perkataan, dan perbuatan. Kejujuran selalu menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan prinsip keberanian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang ketiga, seorang pemimpin harus berintegritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Kalau tiga unsur di atas telah menjadi jati diri, maka akan lahir generasi yang siap memimpin bangsa di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, saatnya kita munculkan generasi muda idaman berkarakter Ashabul Kahfi, berakidah Ibrahim, dan pecinta sifat-sifat mulia Nabi. Dengan demikian, para pemuda dan pemudi mempunyai kriteria yang jelas dalam mengidolakan seseorang, sehingga mereka tidak lagi membabi buta dalam menentukan seseorang yang akan ditiru dan diikuti tingkah lakunya. Karena pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menjunjung nilai keimanan dan ketakwaan sajalah yang layak menjadi idaman di setiap insan. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menutup dakwah ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar atau salah, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.